Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, hamba-hambanya Pak Atta dan para sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di TRC Advance, Intermediate, Beginner, dan Sharing Group maupun saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar yang sudah menempatkan saya di komunitas ini untuk dididik dan dimuridkan oleh hambanya Pak Atta yang luar biasa sekali pengajarannya, di mana hambanya ditaruhkan beban oleh Tuhan untuk membangun gereja hidup dan bukan gedung.
Saya percaya karena karena Tuhan Yesus datang dan mati untuk gereja hidup, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya juga berterima kasih kepada hambanya yang berkenan memberi saya kepercayaan untuk membawakan video sesi sharing pagi modul 2. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya. Karena semuanya, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Modul 2 ini bertopik tema hanya sedikit orang yang masuk surga. Dasar firman-Nya adalah Matius 7 ayat 13. Demikian bunyinya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pengertian jalan sempit dan pintu yang sesak itu adalah bahwa untuk masuk surga bukanlah hal yang mudah, karena ketika kita menerima anugerah keselamatan, percaya kepada Yesus, kita tidak lantas diselamatkan. Walau kita rajin ke gereja, live streaming, dan pelayanan, memang semua itu harus dilakukan, tapi tidak menjadi jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi namun sangat mungkin bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga, tergantung dari sikap, komitmen, kerelaan hati kita untuk membayar harga keselamatan itu sendiri. Oleh Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau orang tidak mengerjakan keselamatannya, bagaimana mungkin orang itu masuk surga? Ini selaras dengan kesaksian Pastor Pak yang mengatakan bahwa perbandingan orang masuk surga dan neraka itu 1:1000. Begitu 1 orang masuk surga, maka ada 1000 orang masuk neraka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jalan ke surga itu bagaikan melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Karena pertama orang mau menjalankan kekristenan senyaman mungkin. Yang penting ke gereja hari Minggu ke gereja live streaming. Kemudian dari Senin sampai Sabtu hidup sesuka-sukanya. Tidak jauh beda dengan hidup orang dunia. Orang dunia bergosip, dia juga bergosip. Orang dunia fokus pada dunia, dia juga fokus pada dunia. Tidak ada bedanya, sedangkan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang berkenan dan yang sempurna. Yang kedua, yang tidak mau menjalankan kekristenan yang sukar, kekristenan yang benar. Masih cinta akan uang, tidak mengembalikan persepuluhan, tidak menjaga pikirannya, masih pemarah dan pahit hati. Yang ketiga, tidak mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah untuk masuk surga. Sudah berpuluh tahun menjalankan kekristenan yang salah, tidak membaca firman, tidak mendengarkan firman tentang ketaatan, tidak mendengarkan firman tentang kekudusan hidup, tidak mendengarkan firman tentang dosa dan akibat dosa, bahkan tentang surga dan neraka mereka tidak dengarkan. Mayoritas orang Kristen dinabubukan dari atas mimbar tentang kesuksesan, tentang berkat. Yang kelima, hanya sedikit orang Kristen yang menetapkan dalam hati untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Yang lain didorong-dorong untuk membaca firman Tuhan. Mereka berdalih-dalih seperti dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 itu. Bunyinya seperti ini. Mendengar itu, Tuhan Yesus berkata pada saat itu kepada murid-muridnya bahwa tentang sebuah perumpamaan, bahwa ada seseorang yang melakukan perjamuan besar, yang akan melakukan perjamuan besar. Dan ia berkata kepada hambanya, kepada para undangan itu, tapi para undangan itu berkata, yang pertama, bahwa
aku telah membeli ladang dan aku harus melihatnya. Yang satu lagi berkata, aku telah membeli lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Yang satu lagi berkata, aku baru menikah dan oleh sebab itu aku tidak dapat, aku mohon dimaafkan. Maka hamba dari tuan itu berkata kepada tuannya itu, dan tuan itu berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong-lorong, kota-kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Inilah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mereka sama-sama meminta maaf. Dan yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku minta dimaafkan. Mereka beralasan tidak ada waktu untuk baca Alkitab karena situasi tidak mendukung, karena mereka sangat sibuk, sehingga tuan itu berkata, aku berkata kepadamu, tidak seorang pun para undangan itu akan masuk dalam perjamuan itu. Yang dimaksud di sini adalah para undangan itu adalah orang-orang Kristen yang tidak menjalankan kekristenannya dengan benar. Mereka tidak membaca Alkitab dan sehingga mereka tidak bisa menjadi pelaku firman karena mereka tidak tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yosea 4 ayat 6 juga berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal pengenalan akan Allah. Mereka tidak mencari pengenalan akan Allah. Untuk mencari pengenalan akan Allah itu hanya kita temukan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Maka semua keturunan orang-orang itu juga akan dilupakan oleh Tuhan. Yang keenam, tidak semua orang Kristen mau bangun pagi untuk membaca Alkitab, berdoa dan berpuasa. Kalau kita masih sehat, kita harus berpuasa, kecuali kalau kita sedang sakit. Yang ketujuh, mereka membaca Alkitab tapi tidak melakukan perintahnya mereka hanya melakukan perintahnya untuk hal-hal yang mengenakan bagi daging saja. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dalam perbuatan sehari-harinya mereka jauh dari hidup perkenanan Tuhan. Dalam praktek hidup mereka tidak menjadi suratan yang terbuka, tidak menjadi surat Kristus yang terbuka. Jauh daripada firman Allah, mereka yang masih demen marah, masih suka bergosip, terus saja bergosip. Yang ke-8, tidak menutup hari sebelum tidur untuk minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang tidak disadari dengan alasan sudah capek bekerja seharian, padahal ada orang yang tidur. Padahal ada orang yang meninggal saat tidur. Bagaimanapun juga kita harus selalu ingat bahwa dosa itu tetap dosa dan upah dosa adalah maut. Bila kita tidak berkomitmen untuk menjaga semangat kekristenannya, suam-suamku tidak bersemangat. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan, akan ditolak oleh Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjaga api dan semangat mula-mula? Atau dari manakah semangat yang menyala-nyala itu? Itulah dari Roh Kudus dan dari firman-Nya. Jadi kalau kita masih suam kuku, maka lakukanlah puasa yang rutin seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau setiap hari dari malam jam 8, jam 9 tidak makan dan tidak minum lagi
saya habis makan malam, kemudian esok sampai siang tidak makan, tidak minum, lalu kemudian berdoa sekitar jam 12, baru kemudian buka puasa. Selama berpuasa itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Kita harus baca Alkitab, berdoa, supaya kita dapat fokus kepada Tuhan. Pikiran kita tidak akan jalan-jalan lagi pada saat melakukan PPW, berdoa, pujian penyembahan. Ya, hanya itu satu-satunya cara menurut praktek hidup saya, pengalaman saya. Kalau saya mulai berdoa, mulai jalan-jalan pikiran saya harus melakukan puasa lagi, walau harus separuh hari puasa totalnya. Mengapa kita perlu untuk menjaga api? Supaya kita punya keberanian untuk bersaksi, supaya kita punya keberanian untuk memberitakan firman. Yang kedua, supaya kita tidak jatuh dalam dosa persungutan. Bila kita sudah mulai bersungguh-sungguh, maka itu adalah tanda bahwa semangat kita sudah mulai pudar. Maka kita harus membaharui kembali hubungan kita dengan Tuhan, supaya ada minyak di atas kepala kita, ada urapan di kepala kita. Maka Tuhan akan memuaskan kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya. Yang berikutnya, banyak orang Kristen tidak melayani. Sedang banyak orang binasa karena menolak pemakaian Allah atas hidupnya. Kita harus masuk proses Tuhan dalam melayani, supaya Tuhan mengangkat kita. Kalau hati kita rendah hati, kita puji Tuhan. Kalau kita bisa tunduk, kita bisa taat kepada otoritas, karena itu adalah perintah Allah kepada kita, bahwa kita harus taat kepada otoritas dunia dan juga otoritas dunia seperti presiden, seperti ketua RT, ketua RW. Tuhan berkata, tunduklah kepada mereka karena demi Tuhan. Kedua, otoritas rohani, seperti di komunitas TRC ini, kita memiliki komunitas rohani, yaitu hambanya Pak Atta. Kita harus tunduk kepada otoritas rohani, bukan untuk kepentingan hambanya Pak Atta, tapi untuk kepentingan kita, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Dan otoritas ketiga itulah otoritas dalam keluarga. Misalnya orang yang berumah tangga, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Dan di dalam keluarga, anak-anak harus tunduk kepada orang tuanya. Sebab dengan cara demikian kita menyukakan hati Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan yang sudah kita ketahui, kita tidak boleh menunda-nunda ketaatan kita, karena semua itu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang tidak memiliki beban kepada jiwa-jiwa itu juga mengapa mereka tidak masuk surga juga, karena tidak memiliki beban kepada jiwa-jiwa. Saya bersyukur karena di TRC ini ada grup The Warrior yang dibentuk oleh hambanya Pak Atta, sehingga kita boleh membagikan video-video sesi sharing pagi hambanya yang luar biasa itu ke grup-grup rohani di Facebook. Dengan cara demikian kita bisa menjangkau jiwa. Kita berbagi video-video hambanya, modul-modul ke WA, ke grup-grup WA di luar sana. Terus istimewa juga orang-orang kita kasihi, kita doain gitu.
Kemudian lanjut ayat berikutnya dalam modul 2. Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Memang hanya sedikit orang yang diselamatkan. Karena orang tidak mau melakukan kekristenan yang sulit. Mereka tidak mau berdoa, mereka tidak mau membaca Alkitab dalam setiap rencana mereka, juga tidak melibatkan Tuhan. Setiap mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan, tidak berdoa. Mereka hanya menuruti keinginan hati mereka. Kadang-kadang keinginan hati mereka itu disesatkan oleh keinginan hati mereka, karena firman Tuhan yang berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi kita juga harus membedakan yang mana kehendak Allah. Kita harus menundukkan hati kita, kita harus bisa atasi, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus menjalankan janganlah kita melakukan kekristenan senyaman mungkin. Selanjutnya Lukas 13 ayat 24. Hanya sedikit saja yang masuk surga. Maka jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk melewati pintu yang sesak itu, sebab aku berkata bahwa banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang berusaha untuk masuk surga, tapi hanya sedikit saja. Tuhan Yesus tidak membantah pertanyaan orang itu. Justru Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 24 bahwa hanya sedikit orang yang masuk surga, bahwa hanya untuk masuk dalam kerajaan Allah itu perlu perjuangan ekstra. Tuhan Yesus juga berkata bahwa banyak orang akan berusaha tapi tidak akan dapat. Karena pertama, karena ada banyak orang berusaha untuk masuk surga dengan melakukan berbagai ibadah dan kebajikan, tapi di luar nama Yesus. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju surga. Jadi walaupun mereka melakukan kebajikan, melakukan ibadah, hanya kebajikan mereka itu bagaikan lap kotor di hadapan Tuhan. Karena jalan satu-satunya untuk masuk surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, namun yang sangat memprihatinkan bahwa banyak orang Kristen yang berusaha tapi tidak dapat juga, karena mereka tidak memenuhi standar Kristenan yang tinggi ini. Sebab tidak ada orang yang menuntun mereka, tidak ada yang menuntun mereka baca Alkitab, tidak ada khotbah-khotbah yang keras, yang bergizi, yang penuh nutrisi seperti yang kita dapatkan di dalam komunitas TRC ini, sehingga mereka cenderung hidup seperti orang dunia. Yang ketiga, tidak banyak orang Kristen yang berjuang untuk menjadi bagian dalam kelompok yang sedikit ini. Mestinya orang Kristen berjuang ekstra keras untuk bisa mendapatkan kerajaan surga itu. Tidak banyak juga orang Kristen yang memikul salib dan mau menyangkal diri mereka. Memikul salib dari kesenangan dunia, kesenangan pribadi, misalnya mau nonton TV, sinetron yang tidak penting, itu sudah menghabiskan waktu. Nonton di YouTube atau jalan-jalan di mall, itu kita sudah mencuri waktu Tuhan yang seharusnya kita pakai waktu yang sisa, waktu yang luang untuk membaca Alkitab, tapi kita pakai untuk menyenangkan keinginan mata kita yang tidak penting, yaitu menonton di YouTube film-film yang tidak penting. Padahal kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu yang sedikit ini, karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Tidak hanya daun kuningan rontok, tapi daun hijau juga banyak yang rontok. Bukan hanya orang yang sakit-sakitan yang meninggal atau orang tua, tapi banyak juga orang muda yang sehat yang meninggal. Itulah sebabnya kita harus
menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Yang kelima, orang Kristen yang masih hidup suka-suka, masih berpaut dengan dosa, tidak bisa melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Kemudian ayat selanjutnya, Matius 22 ayat 14. Banyak orang percaya Yesus karena hanya sedikit orang yang berjuang untuk membayar harga. Banyak orang yang dipilih, banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya, amin. Terima kasih. Inilah video sesi sharing pagi saya modul 2 yang bertopik hanya sedikit yang masuk surga. Kiranya boleh memberkati kita semua. Salam Gertato, hidup kudus Yes, semangat par. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah